kalau yang menghadirkan uangnya ya dia sendiri, bisa seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, menganalisis kompetitor dan mengembangkan produk yang unik. Nah, di sini kita perlu juga menganalisis kompetitor. Misalkan kalau saya ada bisnis, misalkan taruhlah bisnisnya salon misalkan. Nah, kalau salon apa sih yang dicari atau yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Nah, ini sebenarnya kita ada tools nantinya. Ada yang disebut dengan Google Trend. Apa yang masyarakat cari terkait salon. Nah, kalau saya cek tuh, kalau salon yang paling di Jawa Barat, yang paling dicari teratas tuh salon murah, salon stylish gitu. Nah, keyword-keyword ini bisa dijadikan nanti di digital marketing. Nah, nanti kita bisa cek terkait dengan kompetitor. Ada nggak sih kompetitor di Sumedang atau yang terdekat yang kita bisa katakan bahwa dia itu leadernya atau pemimpinnya, pemimpin di bisnis salon misalkan. Nah, kita analisa juga kompetitor apa sih yang jadi value dia sehingga dikatakan sebagai leader gitu. Nah, karena sebelum kita terjun itu harus sudah matang gitu. Apa yang akan kita tawarkan kepada pelanggan kita yang membedakan dengan pelayanan atau produk dari kompetitor. Gitu. Kasih alasan kepada pelanggan, kenapa pelanggan harus pilih produk kita. Itulah value-nya. Misalkan di salon yang lain itu nggak ada yang motong rambut yang udah tersertifikasi, misalkan. Sertifikasi motong rambut ada nggak? Ada. Sertifikasi kompetensi skill yang diakui secara nasional ada. Nah, itu yang menjadi value-nya nanti, yang membedakan. Nanti misalkan model-modelnya, nah kita bisa update terus. Misalkan model-modelnya kita cari role modelnya di Indonesia siapa sih gitu ya, terkait rambut, oh si A, si B, si C. Nah, itu bisa jadi value juga atau nilai tambahan. Misalkan ya, ketika kita mau menawarkan sesuatu yang unik atau sesuatu yang membedakan dengan kompetitor. Lalu yang ketiga, mendapatkan respon dari konsumen tiap tahap pengembangan untuk menciptakan produk yang lebih efektif dan efisien. Nah, biasanya ketika udah belanja misalkan, Bapak Ibu yang punya usaha misalkan pernah gak nanyain apa sih kurangnya produk kita, apa sih kekurangan produk saya gitu. Ada kritik nggak, ada saran nggak gitu. Ini sangat penting loh. Karena apa? Jangan biarkan pelanggan itu sampai bicara di luar gitu. Ketika pelanggan bicara di luar, ini bisa kayak bom waktu gitu. Ketika kita gak klarifikasi atau kita tidak luruskan pemberitaan itu bisa menghancurkan perlahan bisnis kita. Contohnya misalkan ada bisnis misalkan material, misalkan jual material, misalkan ada yang nakal tuh di pegawainya, beli misalkan sederhananya beli paku misalkan sekilo tapi dikurangin kiloannya, itu kan bahaya gitu. Dia pulang pelanggannya iseng di kilo lagi, lah ini kurang misalkan sekian gitu kan. Nah, disebarin lah gitu. Belanja di material ini kurang sekian. Belanja di material ini kurang sekian. Menyebar, nanti bisa jadi bahaya seperti itu. Ketika masyarakat sudah turun trust-nya atau kepercayaannya, itu pasti akan menghilangkan konsumen. Nah, konsumen bisa beralih ke toko yang lain gitu. Nah, yang ketiga inilah yang memang ini harus kita lakukan. Kalau di istilah akademisi itu ada CRM ya, Customer Relationship Management. Bagaimana kita melakukan manajemen terhadap pelanggan. Ya, jadi pelanggan itu istilahnya kita perlakuan seperti raja lah, memang benar seperti itu. Karena nanti pada akhirnya tingkat tertinggi dari konsumen itu adalah loyalty dan advokasi. Gitu. Apa sih advokasi nanti di slide berikutnya. Nah, untuk menciptakan produk yang lebih efektif dan efisien, tidak perlu membuat produk sempurna dari awal karena akan memakan waktu yang lama, bahkan ide atau jenis produk rawan didahului oleh kompetitor yang lain. Jadi kalau kita sudah punya ide, misalkan kita bisa buat aja versi sederhananya gitu.
Dan kita bisa hadirkan calon pelanggan, misalkan ke teman dulu gitu. Ini saya punya produk ini, gimana nih misalkan. Nah, terus evaluasi, oh ini kurangnya ini, nah langsung bikin lagi di model perbaikannya atau di versi perbaikannya, dan terus hal tersebut dilakukan terus menerus sampai kepada produk advance namanya, atau produk akhir lah, yang memang produknya ini minim kekurangan gitu. Nah, dan startup nih yang tadi dibahas, dan startup ini model pertama kali dari ahli Eric Ries, di mana komponen utama dari model ini adalah memeriksa berkali-kali apakah produk ini sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau belum. Jadi model bisnis yang kita jalankan itu terus lakukan validasi. Nah, validasinya caranya bisa melalui wawancara, bisa melalui atau menyebar kuesioner. Untuk apa? Untuk menghimpun respon dari pelanggan. Gitu. Jadi kita harus terbuka terhadap kritik ataupun saran. Ya, jangan kalau dikritik itu kita anggapannya itu menjatuhkan, ya jangan ke sana gitu. Kritik dikit-dikit dianggap pencemaran nama baik gitu. Jangan seperti itu, karena kritik itu pada dasarnya ya sebagai bahan evaluasi. Apa yang salah, apa yang kurang, dan itu harus terus dicari solusinya sehingga menjadi sebuah produk atau layanan yang memang lebih maksimal. Nah, memandang produk yang dikembangkan harus dilihat dari sudut pandang konsumen. Ini juga. Jadi kita itu posisikan sebagai konsumen. Kalau misalkan pelayanannya seperti ini, apa sih yang dirasakan oleh konsumen gitu? Nah, ini tahapannya empati. Jadi kita memposisikannya sebagai konsumen. Dengan membayar sekian, berat nggak sih buat konsumen gitu? Dengan kualitasnya sekian, dengan nama besar brandnya, atau misalkan nama yang masih baru muncul, brand yang masih baru muncul, harga yang cocoknya berapa gitu. Nah, ini perlu untuk terus-menerus dilakukan evaluasi. Sebuah produk harus diluncurkan secepatnya setelah fungsi minimalnya ditanamkan dan memungkinkan orang untuk menggunakan produk tersebut. Ya tadi, jadi jangan nunggu sampai si produk ini 100% jadi, tapi setiap fasenya itu libatkan konsumen untuk memberikan masukan. Ya, jadi selalu libatkan konsumen atau calon konsumen. Ya. Itu yang disebut dengan lean startup. Jadi menggunakan apa ya, kayak memodal seminim-minimnya tapi akan menghasilkan sebuah value yang besar gitu. Value ini bisa dari sebuah solusi yang tepat, sebuah produk yang berkualitas gitu, atau dapat menyimpulkan kebutuhan masyarakat seperti apa gitu. Nah, tahapan pengembangan produknya ini bisa dalam bentuk prototype gitu, yang versi alpha, versi beta, versi produksi, dan versi advance. Tadi yang udah disinggung sedikit terkait versi advance. Kalau istilah-istilah ini bikin bingung, gini aja Bapak Ibu, ada produk yang berdasarkan persentase aja. Oh, ini baru 40%, ini 60%, ini 80%, ini udah 100% gitu. Tapi ketika untuk menaikkan persentasenya ini harus libatkan konsumen untuk melakukan evaluasi bareng-bareng gitu. Nah, lalu membentuk tim teknis. Nah, banyak perusahaan yang mengandalkan jasa outsource atau konsultan IT dalam mengembangkan produknya. Tadi balik lagi, kita kan digitalisasi marketing ya, kita menggunakan sebuah platform untuk menjualnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ternyata, wah saya nggak bisa nih, anak-anak saya bukan anaknya, pegawai saya nggak ada yang bisa bikin platform ini, anak-anak saya nggak bisa melakukan digitalisasi marketing, ada solusinya yaitu outsource atau ke konsultan IT. Nanti bakalan kalau untuk biaya nanti misalkan untuk outsource, misalkan mengembangkan suatu produk, nah itu relatif ya, akan disesuaikan dengan kompleksitas dari bisnis Bapak Ibu misalkan gitu. Nah, tadinya kan kita di sini berkumpul tuh untuk menemukan sebuah solusi IKA itu mau dibawa atau untuk bisnisnya apa sih gitu ya. Nah, karena di IKA ini kalau masukan saya ide nih, karena IKA ini
terbentuk dari berbagai macam background, anggotanya banyak, berbagai macam usaha. Itu langkah tepatnya, efektifnya kalau menurut saya itu jadi kayak bikin ekosistem bisnis lagi gitu. Ekosistem bisnis di mana bikin sebuah pasar IKA gitu. Pasar IKA. Pasar IKA ini di dalamnya ada apa ya, produk-produk Bapak Ibu? Apa sih alasannya kok pelanggan harus beli di IKA? Nah, kita concernkan konsumennya tuh siapa? Kita fokuskan yang menjadi konsumennya itu siapa? Nah, konsumennya alumni gitu. Alumni dari SMP 1 Cimalaka. Nah, udah tuh terdefinisikan si konsumennya. Apa sih alasan konsumen ini harus beli? Nah, selain dapat produk, membantu juga teman-teman sealumni, saling membantu, saling membangun gitu. Bapak Ibu misalkan yang produknya di makanan, nah terus ada juga yang produknya di jasa, nanti yang produk di makanan beli yang produk di jasa, misalkan kayak gitu. Misalkan mau ngebangun rumah nih, ya nyari kontraktornya yang ada di IKA aja. Nah piraku meureun ya hargana dileuwihkeun mah gitu meureunna. Tapi kan di sisi itu di lain itu kan ada poin apa? Lebihnya pendapatan IKA ini bukan hanya untuk menghidupi anggota IKA, tapi menghidupi adik-adik kita yang masih sekolah, yang membutuhkan untuk SPP, untuk keuangan, untuk ongkos. Nah itu poin yang memang ini bisa jadi value yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan lain atau usaha lain gitu. Ada nggak sih usaha lain yang di luar IKA ini yang mikirin, saya mau support nih yang sekolah di SMP 1 untuk keuangannya, nih saya